Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Saputra dengan NIM O01201000 dari kelas teori C, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara uji independen sampel dites pada aplikasi SPSS. Sebelum melakukan uji independen sampel dites, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu uji independen sampel dites. Ya, di sini saya sudah menyiapkan data tentang apa itu uji independen sampel dites dengan SPSS. Yang pertama itu terdapat konsep dasar uji independen sampel dites. Uji independen sampel dites digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat dari uji statistik parametrik yaitu normal dan homogen. Di sini saya sudah menyertakan dasar pengambilan keputusan dari uji independen sampel dites. Yang pertama, jika nilai signifikan to dilute kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data tersebut. Yang kedua, jika nilai signifikan to dilute lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan data tentang hasil belajar bahasa Prancis. Di sini sudah terdapat kelas A dan kelas B. Di sini saya sudah menyediakan kode kelasnya, yaitu kode kelas A dengan nomor 1, kode kelas B dengan nomor 2. Di sini saya mendata yaitu sebanyak 20 siswa dari masing-masing kelas. Ya, langsung aja langkah pertama untuk menguji independen sampel dites, yaitu kita masuk ke aplikasi SPSS ke menu bagian variable view ini. Lalu di bagian name, di baris pertama kita ketik hasil, di baris kedua kita ketik kelas. Desimal kita nolkan agar lebih mudah dalam membacanya. Lalu di bagian label di baris pertama kita ketik hasil belajar bahasa Perancis. Lalu di baris kedua kita ketik kelas. Di baris kedua bagian kelas ini, di bagian values kita ketik di bagian sini. Ya, akan muncul value label seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan value dan label sesuai dengan pengkodean kelas yang tadi. Kita beri value 1 dengan label kelas A. Lalu kita add value 2 dengan label kelas B. Lalu kita add, lalu kita klik OK. Setelah sudah, langsung saja kita masuk ke bagian data view. Ya, akan muncul variabel hasil dan kelas ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mengcopy data yang sudah kita siapkan tadi. Dengan mengcopy-nya itu mengcopy hasil belajar bahasa Inggris kelas A terlebih dahulu. Kita copy, kita paste, lalu kita mengkopinya juga data hasil belajar Perancis dari kelas B ini. Nah, di sini mengkopinya itu di bawah hasil dari kelas A ini. Di sini. Nah, mempostenya ini di sini. Jadi data kelas A itu dari nomor 1 sampai 20 dan data kelas B itu dari nomor 21 sampai nomor 40. Ini 40. 21 sampai 40 ini kelas B. Ya. Untuk kodenya kita juga akan mengcopy sama seperti tadi dengan mengcopy kode kelas A terlebih dahulu. Yaitu kita mengcopy juga kode kelas B sama pastinya di bagian bawah kode kelas A. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian analyze, lalu kita pilih compare and means, lalu pilih independent sample dites.
ya akan muncul seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita memindahkan variabel hasil belajar ini ke bagian test variabel dan variabel kelas ini ke bagian grouping variabel. Langsung saja hasil belajar kita pindah ke test variabel, kelas pindah ke grouping variabel. Langkah selanjutnya itu kita mengklik define group. Ya, akan muncul seperti ini. Lalu kita di bagian grup 1 kita ketik angka 1. Bagian grup 2 kita ketik angka 2. Lalu kita klik continue. Setelah sudah, kita klik OK. Ya, akan muncul output data seperti ini. Di sini terdapat dua output data yaitu grup statistik dan independent sample test. Yang pertama itu ada output grup statistik yang di situ menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input tadi. Nah, di sini kelas A dengan jumlah siswa 20, kelas B jumlah siswa 20, minnya kelas A 73,00, kelas B 81,40. Terdapat standar deviasi, standar error mean dari masing-masing kelas tersebut. Lalu output kedua itu independent sample test ini. Ya, di output independent sample test ini yaitu yang berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar bahasa Perancis dari kelas A dan kelas B. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara melihatnya nilai signifikan totalnya. Dengan dasar pengambilan keputusan yang sudah kita tadi bahas di awal, jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ya, di sini di output independent sample test yang sudah kita lakukan tadi, nilai signifikan totalnya yaitu 0,000, yaitu di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar bahasa Perancis pada kelas A dan kelas B. Karena dinilai signifikan totalnya ini 0,000, yaitu di bawah 0,05. Ya, seperti itu uji independen sampel test dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.